Siang Pak, kita ngikutin maps aja ya. Halo. Oh, short reference-nya. Bisa di email sebentar lagi. Pat, menurutmu oke nggak ini buat set nanti? Oke, set cafe gitu ya? Cafe rooftop gitu. Ya paling saya dressing dikit lah ya. Iya. Aku mau nunjukin dulu ini referensinya ya. Perasaan itu tadi udah aku keluarin deh ya. Ya elah, disembunyiin loli. Oh, maaf, habis kecil sih, nggak berasa deh. Tipis maksudnya. Tipis. Iya. Jadi gini guys, kalau menurutku ya, kayak bagian tangga gitu. Gimana kalau ditambahin elemen-elemen kayak gini nih. Halo Pak. Oh oke, bentar. Saya cek dulu ya. 5 menit lagi. Iya. Ditunggu aja. Oke, siap. Hello rock and roll shooters. Yaitu tadi beberapa scenes yang sering saya alami sebagai seorang profesional videographer. Mobilitas yang cukup tinggi, always need to get things done as soon as possible, dan selalu terhubung dengan internet. Kenapa saya menyebut diri saya seorang profesional? Ya karena saya mencari uang dari membuat video. Kalau skill kamu jago banget, tapi kamu tidak mencari uang dari melakukan hal-hal yang kamu sukai itu, ya kamu bukan seorang profesional. Kamu seorang amatir atau hobis. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menjadi seorang profesional videographer yang mobilitasnya tinggi, taktis, cacet, babet, pokoknya lihai di segala medan. Oh iya, tapi hal-hal yang akan saya bahas ini akan lebih applicable untuk kamu yang lebih sering bekerja seorang diri, atau istilahnya itu one man band. Are you ready? 1. Kuasai pembuatan konsep atau preliminary plan. Nggak hanya teknis penulisan naskah, tapi juga ide-idenya. Ide-ide keren itu bisa berasal dari kepekaan kamu saat mengamati sesuatu hal. Kalau ide-ide keren itu udah dapet, jangan lupa langsung catat di aplikasi memo misalnya. Kalau ide-ide keren kamu udah dicatat, cari referensi. Bisa dari menonton film di bioskop, streaming, YouTube. Nah, gunanya referensi tadi adalah untuk mendapatkan gambaran ide-ide keren kamu itu mau divisualisasikan seperti apa. Kalau saya biasanya kalau lagi streaming ya, itu bisa saya pause dulu, terus saya screenshot, terus saya copy paste di catatan ide tadi itu. Naskah udah ada, short references sudah ada. Berikutnya, bikin shortlist. Shortlist atau dikupas adalah catatan apa saja shot yang mau diambil. Kebutuhan shotnya apa saja, shot size-nya mau seberapa, terus kamera angles-nya mau bagaimana, terus kamera movements-nya juga bagaimana. Itu mungkin berbeda-beda dan itu disesuaikan dengan seberapa tajam informasi yang mau kamu sampaikan.
Lanjut yang kedua, kuasai teknik pengambilan gambar, terutama dengan gear yang terbatas. Yang ketiga, travel light. Bawalah equipment yang benar-benar kamu butuhkan atau pakai gear yang seringkas mungkin. Misalnya ya, kamu memakai kamera mirrorless. Nah, pakailah lensa natif karena itu lebih kecil atau ringkas daripada kamu memakai lensa DSLR, itu gede. Dan belum lagi kalau misalnya kamu tambahin adapter, wah, jadi nggak ringkas lagi kan. Kalau kamu butuh bawa lampu, pakai lampu yang ringkas dan bisa di-charge pakai power bank. Atau pakai lampu yang bisa pakai baterai yang bisa dibeli di warung atau di mana aja. Buat naruh lampunya bagaimana? Nggak perlu bawa light stand kalau kamu punya articulating arm plus clamp seperti ini. Bisa dijepit di mana saja. Tripod fluid head untuk video cenderung besar dan berat. Ada kok tripod fluid head yang kecil dan ringkas. Kamu mungkin malas saat traveling harus bawa laptop yang besar dan berat buat bikin naskah atau ngedit. Nah, kalau cuma pakai smartphone ya itu kan terlalu kecil. Solusinya bisa pakai tab. Kalau favorit saya Samsung Galaxy Tab S2 karena ringan dan tipis. Ini yang 8 inch. Yang keempat, kuasai kemampuan editing dengan mobile apps. Beberapa aplikasi mobile untuk Android yang saya favoritkan ada Adobe Clips, Quick, dan Power Director. Ngedit dengan smartphone mungkin terlalu kecil ya, jadi susah untuk presisi. Terus kalau ada shot yang nggak fokus, misfokus, itu kita susah taunya karena layarnya terlalu kecil tadi itu. Makanya saya lebih suka pakai tab. Kayak Galaxy Tab S2 ini yang 8 inch. Resolusi layarnya 2048 x 1536. Jadi ya bakal kelihatan jelas. Shot yang lagi kita edit itu fokusnya dan detailnya itu bener atau enggak. Dan warnanya juga udah true color. Jadi bakal kelihatan video yang lagi kita edit itu warnanya, white balance-nya itu udah bener atau belum. Bakal seberapa lama sih ngerender atau ngekspor video di device seperti ini? Sebenarnya lama atau cepat render itu tergantung seberapa intens efek yang kamu kasih di videonya. Tapi mari kita coba. Untuk ngerender video dengan durasi 1 menit Full HD itu bakal berapa lama dengan Galaxy Tab S2? Dengan device seperti ini kamu bisa langsung mengunggah filenya ke internet. Berbeda kalau kamu memakai laptop, itu kamu harus nyolokin modem dulu atau nyari wifi. Satu tips, kalau kamu mau mengompres atau mengecilkan ukuran filenya biar lebih cepat untuk diunggah ke internet, kamu bisa pakai aplikasi Video Dieter. Wait, hampir terlupakan. Bagaimana caranya memindahkan data dari kamera ke device seperti ini? Kalau saya biasanya memakai micro USB card reader. Bisa sih pakai wifi, cuman cenderung lebih lama. Tahu sendiri data video gede-gede pakai wifi pasti lama. Makanya saya lebih suka memakai micro USB card reader. Oke Rock and Roll Shooters, itu tadi beberapa tips dari saya untuk menjadi one man band profesional videographer. Kalau kamu ada koreksi, ada tambahan, atau ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom komentar. Saya mau jalan-jalan dulu sambil nyari referensi buat video saya berikutnya. Anyway, ini 12 hours video playtime. Bisa buat nonton berapa film ya? Dah, hai. Bosan. Pinjem dong. Aku ke toilet dulu. Jaga baik-baik. Ih, katanya mau ke toilet. Gih.
Tipis ya.